Chapter 307 Breaking the Formation. 36 pilar cahaya yang menjulang ke langit membentuk penghalang tak terlihat, menjebak semua orang di penghalang, dan orang. Bahkan orang-orang di depan batu negara di kota Suixing hanya dapat melihat seberkas cahaya bersinar, tetapi mereka tidak memahami situasinya, dan mereka sangat cemas. Tentu saja, orang-orang dari keluarga kekaisaran sangat santai, dengan senyum mengerikan di sudut mulut mereka, dan mereka telah lama percaya diri. Di semak-semak sebelum seberkas cahaya, tim Chu Qingcheng terlambat tiba. Melihat adegan ini, alis mereka mengembun, dan mereka semua menjadi terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti bahwa Zuo Fan meminta mereka untuk berpindah jalur di sini. Bagaimana hal ini bisa tiba-tiba muncul? Ini, formasi 3 tingkat? Murid Chu Qingcheng sedikit menyusut dan bergumam. Luo Yunhai mengangguk samar, ekspresinya berangsur-angsur bermartabat. Ya, dan ini masih berbaris, formasi kontrol multi pemain termudah untuk penyergapan. Tampaknya kita telah tertunda di jalan, itu benar-benar benar. Aku sangat beruntung. Seseorang telah memasang jebakan di sini, dan seseorang pasti telah direkrut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Maksudmu Zuo Fan membawa kita ke dalam jebakan ini? Bertahan tidak bisa terkejut. Chu Qingcheng berteriak tak percaya. Mengangguk ringan, mata Luo Yunhai juga curiga. Meskipun kakak Zuo selalu menyusun strategi, dia tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Tapi, prioritas utama adalah untuk memecahkan penghalang ini dan membicarakannya. Meliriknya dalam-dalam, Chu Qingcheng berpikir sejenak, mengangguk dengan jelas, dan segera berteriak, "Kemarilah, ikut aku. Hancurkan mata formasi ini dan selamatkan mereka." Ya, semua orang mengepalkan tangan dan bergegas keluar bersama Chu Qingcheng. Nenek dan yang lainnya di depan Guosi di kota Suixing masih terlihat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ketika tim Chu Qingcheng tiba-tiba bergegas keluar, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Sekarang 2 tim lainnya selamat, aku harap ini belum terlambat. Bum bum bum. Chu Qingcheng segera menembakkan beberapa telapak tangan, membombardir sinar cahaya yang bersinar, menggetarkan sinar cahaya, dan berkedip. Namun, 36 sinar cahaya bergema di kejauhan, dan mereka terhubung satu sama lain, tetapi mereka saling mendukung. Pukul salah satu dari mereka, dan kekuatannya segera tersebar di antara 35 sinar cahaya lainnya, sehingga di bawah bombardir kekuatan elemen kuat Chu Qingcheng, balok-balok itu bergetar. Tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh. Titik. Di tempat lain, semua orang melakukan hal yang sama selama pemboman, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Melihat ini, nenek dan yang lainnya merasa cemas di hati mereka. Ini adalah operasi penyelamatan yang berpacu dengan waktu. Jika terlambat, aku takut semua orang di dalamnya akan mati secara tragis. Dan Long Xingyun dan yang lainnya dalam pesona, dihadapkan dengan kabut beracun yang mendekat, tidak punya pilihan selain mundur selangkah demi selangkah. Ketika tidak ada cara untuk mundur, buang beberapa orang yang tidak penting untuk menghemat ruang. Bagaimanapun, kamu adalah keluarga afiliasi kami, dan waktunya telah tiba bagi kamu untuk berkorban bagi Tuhan. Dan orang-orang itu juga memahami hal ini. Terkadang beberapa tuan muda tidak perlu berbicara, mereka berdiri sendiri, bergegas ke kabut beracun, dan langsung berubah menjadi darah. Sue Ningxiang tampak sedih untuk beberapa saat, matanya penuh air mata. Setiap orang adalah manusia, mengapa harus berkorban? Tapi fakta kejamnya seperti ini, jika mereka tidak berkorban,
bisakah mereka membiarkan orang-orang dari keluarga kekaisaran berkorban? Jika ini terjadi, bahkan jika Long Xingyun dan yang lainnya mau, orang-orang itu pasti tidak akan berani. Kamu harus tahu bahwa begitu insiden ini bocor, tuannya berkorban pada saat yang kritis. Tetapi orang-orang dari keluarga yang berafiliasi ini telah menyelamatkan hidup mereka. Apa yang akan terjadi pada seluruh keluarga mereka? Itu pasti penjarahan rumah. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan bukanlah kebajikan dan kesetiaan, melainkan untuk menjaga darah mereka untuk keluarga mereka. Jika tuannya penuh kasih sayang, dia akan merawat keluarga mereka dengan baik setelahnya. Oleh karena itu, dalam situasi kritis ini, tidak ada habisnya aliran orang yang mengorbankan hidup mereka dan menjadi baik hati. Namun demikian, penyebaran kabut beracun yang cepat telah memaksa mereka ke sudut, di mana mereka tidak dapat mundur. Matanya menjadi gelap. Long Xingyun memandang lusinan orang yang tersebar di sekitarnya, tanpa sadar menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya dengan kecepatan ekspansi kabut beracun. Bahkan jika seseorang berkorban, tidak banyak kamar yang tersisa. Kali ini, apakah kita benar-benar akan mati di sini? Kata-kata itu jatuh, dan semua orang menundukkan kepala, dan wajah mereka penuh kesedihan. Melihat darah mengalir deras di tanah, hatiku penuh dengan kesedihan. Ketika mereka datang, kedua tim memiliki ribuan orang, tetapi sekarang hanya beberapa belas. Tetapi bahkan mereka akan berubah menjadi darah dalam beberapa saat, dan tidak ada seluruh tubuh, yang benar-benar menyedihkan. Boom! Tiba-tiba, langit bergetar untuk sementara waktu, dan bayangan darah tipis di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih tipis. Pupil Long Xingyun menjadi cerah dan dia menatap tajam, dan sepertinya ada secercah harapan di matanya, seseorang menghancurkan formasi. Iya, tapi tidak mungkin. Tunggu dia. Kapan formasinya rusak? Diperkirakan kita sudah tidak lengkap. Xie Tianxiang menatap langit dan sedikit mengangguk, tetapi dia tidak optimis. Begitu komentar ini keluar, wajah mereka yang baru saja mengungkapkan sayap masa depan berubah menjadi abu-abu lagi. Long Xingyun melambaikan tangannya dengan wajah serius. Jika kamu tidak bisa mengatakan itu, mungkin kamu bisa berhasil? Setelah berbicara, Long Xingyun memandang orang di sebelahnya dan mengambil foto. Menepuk bahunya dan berkata, "Saudaraku, keluarga mana, kapan kamu mengikutiku pavilion Qianlong?" Kota Yunyu, keluarga Chen, 150 tahun yang lalu, mereka sudah menyembunyikan keluarga berafiliasi Longge. Wajah pria itu datar, dan dia sudah mengerti apa yang dia maksud. Tetapi dia membungkuk dan berkata, "Aku harap putra tertua akan menjaga keluarga Chen aku di masa depan." "Jangan khawatir. Yah, kamu mengikuti keluarga lama kami. Kamu telah membuat pengorbanan besar kali ini. Aku, Long Xingyun, tidak akan lupa ketika aku keluar." Long Xingyun mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria itu menghela nafas lega, dengan ekspresi ceria di wajahnya. Lalu matanya memadat, dia melompat ke depan, dan segera bergegas ke kabut beracun. Tapi dia baru saja menyentuh kabut beracun, dengan cepat berubah menjadi darah dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sue Ningxiang menjerit, dan sekali lagi bersandar di bahu Xie Tianyang, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Xie Tianyang menghela nafas dan menepuk tangan gioknya dengan nyaman. Ini adalah hak istimewa dan gaya keluarga Yuxia, dan dia tidak terkejut. Long Xingyun berdiri dengan puas di kursi kosong dengan ekspresi tenang. Adapun apakah dia masih ingat asal orang itu,
Tidak ada yang tahu. Singkatnya, pada saat ini, karena seseorang telah menghancurkan medan perang, masih ada harapan untuk hidup. Awalnya, dia tidak ingin orang berkorban lagi. Bagaimanapun, semua orang akan mati pada akhirnya. Tetapi sekarang, bahkan jika dia mati, dia akan menjadi yang terakhir. Bagaimana jika masih hidup? Di luar formasi yang terperangkap, Chu Qingcheng memimpin orang-orangnya untuk memukul 36 sinar cahaya selama puluhan kali, tetapi masih tidak ada efek dan dia merasa cemas. Nenek dan yang lainnya juga cemas. Telapak tangan mereka berkeringat, terutama dua patriark Xie Xiaofeng dan Long Yifei, putra mereka semua ada di dalamnya. Hidup dan mati tidak pasti sekarang. Aku khawatir tidak ada yang lebih cemas dari mereka. Dugu Zantian berdiri di antara orang-orang seperti pedang panjang, menatap gambar di dalam. Alisnya bergerak sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dugulin meliriknya dan bergumam, Marsekal, 36 formasi surgawi ini. Tak perlu dikatakan, Yunhai harus punya jalan. Perlahan dengan lambaian tangan, murid kembar Dugu Zantian bersinar terang, penuh percaya diri. Ketika keempat harimau itu melihat satu sama lain, mereka sedikit mengangguk, dan menatap bocah lelaki di batu Zhengwo dengan senyum tipis. Luo Yunhai dengan hati-hati mengamati sebuah lingkaran, dan tiba-tiba berkata, "Pemilik Chu, ini adalah 36 susunan surgawi, yang diatur sesuai dengan 36 langit bintang. Semua orang akan makmur, dan semua akan hilang. Hanya serang pintunya. Hancurkan pintu yang mati, itu bisa rusak. Apakah kamu punya cara?" Mata Chu Qingcheng berbinar dan bertanya. Sedikit mengangguk, Luo Yunhai tampak percaya diri. Set formasi ini biasanya digunakan oleh tentara. Aku telah belajar dengan ayah angkat aku selama 2 tahun. Tolong biarkan Master asli Chu menyerahkan perintah kepada aku. Petik 2. Oke. Chu Qingcheng juga tidak ambigu, dan mengangguk dan setuju. Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam, tampak serius, dan meraung. Semua orang mendengarkan. Dong Tianba akan membawa 300 orang dan kuda untuk menyerang gerbang tengah barat. Xiao Dandan akan mengambil 300 orang dan kuda untuk menyerang pintu mati kedua di timur. Sisanya akan mengikutiku untuk menyerang Dumen. Suara itu jatuh, dan semua orang setuju dan berangkat. Tiba-tiba, ketiga tim, seperti 3 naga raksasa, terjun langsung di antara 36 pilar cahaya, dan menyerang satu persatu, seolah-olah membalikkan sungai dan laut. Orang-orang hanya melihat bahwa ketika Dong Tianba dan kerumunan pertama kali menyerang gerbang, seberkas cahaya berdengung dan membuat gelombang tak terlihat, yang ditransmisikan ke berkas cahaya lainnya. Tetapi pada saat ini, Xiao Dandan dan Luo Yunhai menyerang gerbang mati dan gerbang Du secara bersamaan. Untuk suatu waktu, 2 gelombang fluktuasi dihasilkan, tetapi mereka mampu memblokir jalur gelombang-gelombang pertama. Jadi hampir ketiga gelombang berkumpul di berkas cahaya tengah pada saat yang bersamaan, dan mereka tidak menyebar ke 30 berkas cahaya ganjil lainnya. Akibatnya, seberkas cahaya langsung menahan kekuatan ketiga pihak, dan itu meledak dengan sentuhan tiba-tiba, dan sosok di dalamnya bahkan terlambat untuk dipanggil. Dan itu meledak berkeping-keping dalam sekejap. 36 berkas cahaya tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan energi yang ditransmisikan di antara mereka menjadi sangat tidak stabil. Aku melihat Dugu Zantian dan tertawa terbahak-bahak. Anak ini tidak berkelahi dengan lelaki tua itu dalam 2 tahun terakhir. Keempat harimau Tianyu juga mengangguk dengan gembira. Lagi pula,
adik laki-laki itu kebanyakan dibawa keluar oleh mereka. Sekarang pertentangan 100 aliran pemikiran begitu agung, mereka juga bangga padamu. Melihat ini, nenek dan mereka sedikit mengangguk, dan mereka sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa selain Zuofan, kepala pelayan yang aneh, tuan muda juga tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Jadi, aku semakin kagum dengan metode Zuofan. Mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Luo Yunhai dapat tumbuh dengan baik hari ini adalah karena Zuofan mengaturnya. Jika bukan karena strategi Zuofan, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki dari keluarga kelas 3 dapat menyembah Grand Marshal Tianyu dan berlatih di bawah Dugu Zantian? Chu Qingcheng melihat ke samping dan mengangguk diam-diam, senang di dalam hatinya. Dia tidak bisa memikirkan formasi multi pemain yang begitu sulit, tetapi begitu mudah retak di tangan Luo Yunhai. Namun, Luo Yunhai tidak berani mengabaikan, dan dia masih memerintahkan 3 tim untuk menyerang gerbang tempat kejadian telah rusak. Dan berangkat ke gerbang yang terluka. Yes, kerumunan juga bersemangat dan termotivasi. Bersemangat tinggi dan berteriak keras. Di depan batu Zhengwo, gerbang kaisar dan yang lainnya semuanya tampak gelap dan dengan cepat menjadi suram. Hanya Leng Wuchang, dengan senyum misterius di wajahnya, melambaikan tangannya lurus. Hehehe, tidak menghalangi, tidak menghalangi. Chapter 308 The Real Goal is Her. Boom boom boom. Sebuah ledakan keras keluar satu demi satu. Luo Yunhai memerintahkan 3 tim untuk bergegas dari kiri ke kanan, dan 36 sinar cahaya padam 10 kali dalam waktu singkat, sungguh menakjubkan. Kerumunan di sekitar penonton terkejut melihatnya, terutama Luo Yunchang dan anggota keluarga Luo lainnya, yang gemetar karena kegembiraan. Tuan muda mereka akhirnya tumbuh dewasa, dan pasti akan menjadi patriark yang luar biasa di masa depan. Ketika 36 sinar cahaya setengah padam, seluruh pesona akhirnya tidak bisa menahan gemetar. Seolah-olah akan runtuh kapan saja, 18 sinar cahaya sudah tidak dapat dukung formasi besar ini, energi. Mata Luo Yunhai memadat, dan dia berteriak, mundur. Jadi semua orang bergegas keluar dari barisan besar, tetapi beberapa kaki dan kakinya lambat, langkahnya masih terlambat. Sebelum ada waktu untuk melarikan diri, formasi besar sudah meledak. Boom! Sebuah dampak yang kuat dari energi tersebar, dan beberapa orang belum menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tiba-tiba merasakan desakan kuat di belakang mereka, dan mereka meledak dalam sekejap, dan tidak ada waktu untuk menelepon. Saat berikutnya, kabut beracun yang berbau tiba-tiba muncul di depan semua orang. Beberapa orang baru saja lolos dari ledakan dan menghela nafas lega. Untungnya, mereka tiba-tiba terlibat di langit. Dalam kabut beracun, dalam ratapan, berubah menjadi darah. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan Chu Qingcheng terkejut, hati-hati, semuanya, ini adalah telapak awan berwarna-warni dari Istana Raja Kedokteran. Dengan itu, sudah ada lapisan es dengan cepat menyebar, dan telapak tangan Chu Qingcheng keluar, dan penghalang es yang tak terlihat sudah menghalangi semua orang. Tapi kabut beracun datang sebelumnya, dan ketika bersentuhan dengan penghalang, itu membuat suara korosif. Penghalang itu juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan menghilang dalam sekejap. Mata. Aku tidak bisa membantu tetapi ngeri. Chu Qingcheng belum pernah melihat kabut beracun yang begitu kuat, bahkan jika Raja Obat Beracun secara pribadi menembaknya. Tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Setengah hantu yang keras ini lahir dengan tubuh yang beracun,
dan itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Begitu pohon palem awan berwarna-warni keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa sadar menggertakkan giginya, Chu Qingcheng tidak punya pilihan selain mundur dan mundur. Akibatnya, banyak orang tersapu oleh kabut beracun dan berubah menjadi darah dalam sekejap. Tetapi tidak ada alternatif. Hahaha, Tuan Chu, kamu datang pada waktu yang tepat. Rahmat penyelamat hidup kamu tidak akan terlupakan. Pada saat ini, ada tawa keras. Dan beberapa sosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan Chu Qingcheng. Melihat dengan seksama, itu adalah Long Xingyun, Xie Tianxiang, dan lainnya. Hanya saja pada saat ini, tidak lebih dari 10 dari mereka, yang semuanya adalah anggota utama dari 2 keluarga besar, dan keluarga yang berafiliasi telah sepenuhnya musnah. Jika masih ada keluarga yang berafiliasi, maka hanya saudara dan saudari keluarga Sui yang tersisa. Tapi ini juga karena wajah Xie Tianyang dan Zuo Fan, jika tidak, diperkirakan mereka telah dikorbankan. Tapi untungnya, pada saat-saat terakhir, sebelum semua orang ditelan oleh kabut beracun, penghalang tiba-tiba terbuka, membuka jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Sehingga semua orang bisa terbang di udara dan melarikan diri dari kabut beracun. Bertemu dengan Chu Qingcheng dan yang lainnya. Di depan Guoxi di kota Suixing, Long Yifei, Xie Xiaofeng dan yang lainnya menghela nafas ketika mereka melihat bahwa putra mereka aman dan sehat. Tetapi melihat pemandangan kabut beracun dan darah yang mengalir di langit, aku sangat takut hingga kepala aku dingin dan berkeringat. Kali ini 100 aliran pemikiran bersaing, karena 7 aliran secara resmi memulai perang, dan itu benar-benar jauh lebih sengit dari sebelumnya. Dalam pertempuran sebelumnya, 7 keluarga saling berhadapan, tetapi keluarga yang berafiliasi berkelahi. Tapi kali ini, tidak hanya darah keluarga yang berafiliasi mengalir ke sungai, tetapi bahkan keluarga ketujuh melakukannya dengan sangat sulit untuk mati. Dan bawahan tidak menunjukkan belas kasihan. Bisa dibayangkan jika bukan karena Chu Qingcheng membawa orang untuk diselamatkan pada saat kritis, tuan muda dari rumah Jianhou dan pavilion Qianlong semuanya akan mati di tangan Yan Bangui. Dan 2 leluhur seharusnya mati. Tanda seru. Segera setelah aku memikirkan ini, para pemimpin senior dari 2 keluarga besar itu tidak sadarkan diri dan menghela nafas. Ini adalah pertempuran terburuk dalam 1000 tahun. Aku harap mereka bisa melewatinya dengan aman. Tuan Istana Yaowang, Yan Bogong melihat semua ini, tetapi dia sudah tersenyum, dan dari waktu ke waktu dia mengangkat alisnya ke orang lain dengan penuh kemenangan, seolah mengatakan, lihat. Ini milik kita Istana Yaowang, pembelajaran yang tak tertandingi. Kekuatan telapak tangan awan berwarna-warni. 1 orang menembak, aku memiliki dunia, dan tentara bergegas, dan aku tidak berani mendekatinya, jadilah luar biasa. Semua orang memandangnya dalam-dalam, meskipun mereka meremehkannya sebagai penjahat, mereka juga takut. Telapak awan berwarna-warni ini jatuh ke tangan Yan Bangui, dan itu hanyalah senjata pembunuhan. Di masa lalu, orang berjuang dengan semangat juang mereka, dan mereka bisa bergegas masuk dan memperjuangkannya. Tetapi di hadapan kabut beracun Yan Bangui, selama itu mengenainya, itu akan berubah menjadi darah, tetapi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari naga beracun Yunshan dan setengah hantu di antara 6 naga dan 1 Phoenix. Ini benar-benar menakutkan. Hanya gerbang kaisar yang menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, sepertinya tidak melihat telapak awan berwarna-warni ini sama sekali. Di sisi lain,
Chu Qingcheng dan yang lainnya dipaksa oleh kabut beracun untuk sementara mundur. Kabut beracun memenuhi segala arah, pohon, bunga, dan rerumputan tertutup. Dan dengan cepat berubah menjadi debu, bahkan batu pun tidak bisa lepas dari nasib terkorosi menjadi air asam. Beberapa reparasi dengan kaki lambat akan ditelan oleh kabut beracun jika mereka tidak hati-hati, dan suara ratapan tidak ada habisnya. Chu Qingcheng tidak tahan, mengerutkan kening, mengertakkan gigi dan berkata, dia harus dihentikan, atau orang-orang kita akan dibunuh olehnya. Long Xingyun mengangguk ringan. Di sana ada sinar di mata. Ya. Di depan formasi berbentuk air, semua keluarga besar di langit menonton. Jika kita bertiga sangat malu dengan Yan Bangui ini sendirian, bukankah itu terlalu memalukan? Tanda tanya. Aku punya metode untuk dicoba. Hanya butuh 3 orang untuk bekerja bersama, dan risikonya cukup tinggi. Aku ingin tahu apakah keduanya berani? Petik 2. Saling memandang, Chu Qingcheng dan Xie Tianxiang mengangguk bersama, katakan. Tawa yang tak dapat dijelaskan melintasi sudut mulutnya, dan Long Xingyun membisikkan beberapa kata di telinga mereka berdua, dan mereka berdua mengedipkan mata dan menganggukkan kepala. Saat berikutnya, mereka bertiga bergegas maju bukannya mundur di hadapan kabut beracun yang mengerikan. Ini tidak dapat membantu mengejutkan semua orang, dan terkejut entah kenapa. Apakah mereka mencari kematian? Bahkan jika 6 naga dan 1 phoenix menghadapi kabut beracun ini, kamu akan mati jika kamu menyentuhnya, atau mati jika kamu menyentuhnya. Namun, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Melihat ketiga pria itu bergegas ke depan, Xie Tianxiang tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian mengayunkan pedang. Tetapi melihat cahaya keemasan berkilauan dan menjengkelkan, itu datang sebelum kabut beracun dalam sekejap mata, tetapi melewati tanpa stagnasi dalam sekejap. Segera, kabut beracun tersebar di sekitar, dan jalan lebar tiba-tiba terlempar. Mereka bertiga bergegas ke jalan, tetapi pada saat ini, kabut beracun mulai berkumpul lagi, dan sepertinya mereka bertiga akan menelannya. Pada saat ini, Chu Qingcheng berkedip dingin, dan dengan lambaian tangannya, dinding es mengembun di sekelilingnya, menghalangi semua kabut beracun di luar. Tapi suara korosi terdengar di telingaku, tetapi itu juga menunjukkan bahwa dinding es ini tidak akan bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Namun, mereka hanya membutuhkan momen usaha ini saja sudah cukup. Segera setelah itu, Long Xingyun, yang telah diisi untuk waktu yang lama, menembak dengan telapak tangan, dan segera terbang keluar dengan energi berbentuk naga, dan segera membuka saluran. Dan ketiganya terus bergerak maju. Dan dinding es di belakang telah terkorosi, dan jalan mundur secara bertahap diblokir. Tetapi mereka tidak khawatir, karena mereka berani datang ke sini, mereka tidak berpikir untuk mencari jalan keluar. Jadi hampir, seperti ini, Xie Tianxiang dan Long Xingyun membuka jalan, dan Chu Qingcheng membantu ketiganya mencegah gas beracun kembali, dan segera bergegas ke posisi paling sentral. Sumber racun gas. Ketika Xie Tianxiang menembakkan aura pedang lain, dia telah menembus kabut, memperlihatkan sosok Yan Bangui yang sudah muntah darah. Murid-muridnya mau tidak mau menyusut, Yan Bangui kaget. Pada saat ini, dia telah meracuni organ internalnya dan terluka parah dengan meluncurkan telapak tangan awan berwarna-warni, namun, ketiga orang itu bekerja sama untuk memecahkan kabut beracun. Sekarang, bahkan jika dia sendirian, dia bukan lawan 3 orang. Jadi di mana musuh tim 3 orang? Dalam keputusasaan, Yan Bangui hanya ingin melarikan diri,
tetapi mata Long Xingyun menyala, dan segera sebuah tubuh menyelinap ke sisinya. Hehehe, ini kesempatan sekali seumur hidup. Yang disebut mengambil keuntungan dari penyakit kamu untuk membunuh kamu, aku mengambil kredit untuk ini. Dengan seringai jahat, Long Xingyun menembak dengan telapak tangan. Boom! Tidak ada perlawanan sama sekali, Yan Bangui langsung tersingkir dengan telapak tangan, dan seteguk darah tidak bisa menyembur keluar. Dia sudah terluka parah dan jatuh ke tanah. Dan saat dia ditembak terbang, kabut beracun di sekitarnya dengan cepat menghilang. Mereka bertiga berjalan maju perlahan, mengepung Yan Bangui yang lemah, dan saling memandang, tetapi mereka semua menunjukkan kegembiraan. Di depan batu negara di kota Suixing, Paman Yan di istana Yaowang melihatnya, dan dia berteriak, tercela, 3 musuh dan 1 orang tak tahu malu. Mendengar ini, semuanya menatapnya dengan jijik. Ini awalnya pertempuran keluarga, apa yang terjadi pada 3 musuh dan 1? Yan Bangui membawa 10.000 orang untuk menyergap ribuan dari mereka sebelumnya. Kenapa tidak kamu katakan? Sepertinya dia juga merasa salah. Jadi Yan Bogong tersipu dan berhenti bicara. Nenek, Long Yifei dan yang lainnya senang dan bersemangat, tetapi melihat gerbang kekaisaran dan kelompoknya masih terlihat tenang, sepertinya mereka tidak dikalahkan. Tetapi mereka menjadi serius lagi. Obat apa yang dijual kelompok orang ini dalam labu? Di tengah keraguan yang sah, suara marah Chu Qingcheng mencapai telinga semua orang. Benar-benar setengah hantu, jika kamu telah menyebabkan makhluk seperti itu menjadi arang, kamu harus mati. Chu Qingcheng melihat darah di tanah. Mengetahui bahwa setidaknya puluhan ribu orang meninggal dalam hal ini. Kabut beracun di tengah, menunjuk ke Yan Bangui yang lemah di tanah dan mengutuk. Long Xingyun melambaikan tangannya dan tersenyum tanpa komitmen. Hehehe, Master asli Chu tidak perlu marah. Sekarang Yan Bangui yang bisa mengalahkan istana Raja Obat ini, pengorbanan ribuan orang juga benar. Itu sepadan. Dan sebagian besar orang yang mati, 10.000 orang, masih pria dan kuda yang dibawa olehnya, hantu tua Yan sendiri. Menghitung ini, kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini, hahaha. Long Xingyun tertawa keras, tetapi Chu Qingcheng dan wanita lainnya mendengus dan mengabaikan mereka. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah perang besar, selama pihak lain meninggal lebih dari rakyatnya sendiri, tidak ada kerugian? Tapi bagaimana dengan mereka yang meninggal? Apakah pria berdarah dingin? Tapi mereka hanya bisa merasa sedih di hati mereka, tetapi mereka tidak berdaya, karena ini adalah perang yang kejam. Hehehe, kau tidak kalah, kami tidak kalah. Tiba-tiba, sebuah tawa keluar, dan kemudian ada suara keras, Xie Tianyang memuntahkan darah dan terbang keluar. Di lokasi di mana dia sekarang, sesosok muncul pada waktu yang tidak diketahui. Ketika dia memusatkan perhatiannya, itu tidak diragukan lagi adalah Gunung Yuyu di lembah Nether. Putra tertua sudah mati, betapa mengerikan dan mengerikannya gadis ini mati. Aku tidak pernah tahu bagaimana memberinya tragedi, tapi sekarang, sepertinya aku memikirkannya. Sebuah busur misterius melintasi sudut mulutnya. Yu Yusan menoleh untuk melihat Sue Ningxiang, yang sudah panik. Di matanya yang ketakutan, dia meraih tenggorokannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Gadis kecil, kamu bisa ini benar-benar wajah, mari kita korbankan begitu banyak orang. Hanya untuk mengambil sisi paling menyakitkan kamu, untuk menunjukkan sosok itu dengan hati-hati, hahaha. Chapter 309 Ghost Hand. Ninger. 2 bersaudara Sue Gang dan Sue Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak,
dan tidak peduli keberadaan tak terkalahkan apa yang mereka hadapi, mereka bergegas maju bersama. Tapi Yu Yusan bahkan tidak melihat mereka. Dengan lambaian tangannya, embusan angin tiba-tiba menjatuhkan mereka. Saat masih di udara, mereka memuntahkan darah bersama-sama, jatuh dengan lemah, dan tidak bisa bangun lagi. Aku baru saja melihat ke arah Sue Ningxiang, cemas. Sue Ningxiang cemas, menatap kedua kakak laki-laki itu, dan berseru, kakak kedua. Hehehe, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Anak ini benar untuk membunuh ini tidak ada minat untuk menanam reptil kecil. Tanpa sadar mencibir, Yu Yusan memandang pria giok itu dengan senyum jahat. Oh. Tiba-tiba, pedang cahaya melintas. Aku tidak tahu kapan, Xie Tianyang sudah bangun lagi, dan pedang menembus tenggorokannya, 9 rongga, udara bersih. Dalam sekejap tiba-tiba, seluruh ruang tampak diam, dan bahkan pernapasan Yu Yusan menjadi sangat lambat. Hanya cahaya pedang yang terang itu maju menuju tenggorokannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi dia tidak panik sama sekali, hanya mengangkat satu tangan sesuka hati, dan mengulurkan 2 jari untuk menjepit cahaya dingin dengan mudah di tangannya. Pedang Xie Tianyang masih ingin bergerak maju, yang sama sekali tidak mungkin. Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut, Xie Tianyang tidak punya waktu untuk bereaksi. Cibiran menghina Yu Yusan sudah menyebar ke telinganya. Jika gaya 9 halus ini dibuat oleh tetuamu, saudaraku, anak ini masih 3 poin cemburu, tapi jika kamu berkata, hehehe, lupakan saja. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, tubuh Yu Yusan bergetar hebat, dan dia menyentuh, tiba-tiba membawa Xie Tianyang bersamanya. Pedang itu terbang bersama. Pada saat dia mendarat, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan sedikit darah, dan tubuhnya langsung kehilangan kekuatan, jadi dia hanya bisa melihat telapak tangan jahat Yu Yusan dengan enggan. Dan berpegangan pada Ning'er. Kulit putih kencang leher semakin kencang, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan yang lainnya bertemu, dan ketika mereka hendak bergegas maju, Yu Yusan mengerutkan kening dan tiba-tiba meletakkan tubuh Sue Ningxiang di depan semua orang. Berteriak, jangan datang ke sini, kalau tidak gadis ini sudah mati dalam beberapa menit. Tubuhnya mandek, dan perawakan ketiganya tiba-tiba berhenti. Setelah saling melirik, mereka semua berhenti dengan hati-hati, wajah mereka bermartabat. Meskipun gadis kecil ini hanyalah seorang wanita muda dari keluarga kelas 2, dia tidak berbeda dengan murid dari keluarga afiliasi lainnya. Tapi identitasnya sangat istimewa, dan dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Xie Tianyang dari Jianhou Mansion dan Zuo Fan, naga yang membumbung tinggi. Bahkan jika mereka tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, mereka tidak boleh membiarkan wanita ini mati karena mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terancam oleh Gunung Yuyu ini? Juga memahami kebenaran, Yu Yusan menatap mata ketiganya yang marah, dan tertawa jahat. Ketiganya adalah murid yang bangga dari keluarga besar. Tetapi mereka akan menjadi wanita muda dari keluarga kelas 2. Sangat sulit untuk takut pada kepala dan ekor, hahaha. Dengan tawa keras, Yu Yusan menoleh untuk melihat Sue Ningxiang, yang pantang menyerah di tangannya, dan mengangkat alisnya. Begitu, gadis kecil, betapa pentingnya kamu di mata mereka. Dan status ini diberikan kepadamu oleh pria itu, dan pada saat yang sama pria itu menyakitimu. Bukan karena dia. Bagaimana kami bisa mengincarmu pada gadis sekecil itu? Petik 2. Tanpa memperhatikan gerakan alisnya,
Sue Ningsiang mengertakkan giginya dengan keras, tapi sudah tahu siapa yang dia bicarakan. Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan yang lainnya tidak jauh juga mengerti segalanya. Ternyata semua rencana penyergapan ini ditujukan pada Zuo Fan. Jika ini masalahnya, posisi Sue Ningsiang di hati Zuo Fan mungkin sangat penting sehingga dia akan membuat pihak lain tidak ragu untuk berurusan dengan gadis yang lemah. Ini mungkin untuk mengancam Zuo Fan. Kemudian, jika ini masalahnya, mereka tidak dapat mengambil tindakan apapun sesuka hati, agar tidak melukai kehidupan Sue Ningsiang, dan kemudian mereka tidak dapat menjelaskan kepada Zuo Fan. Untuk sementara, mereka bertiga saling memandang, semua mengangguk diam-diam mencari kekurangan satu sama lain. Namun, Gunung Yuyu adalah salah satu dari 6 naga dan 1 phoenix. Bagaimana bisa begitu mudah ditangkap oleh mereka bertiga untuk menyelamatkan orang? Jadi, mereka berempat langsung buntu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Di depan batu nasional di kota Suixing, semua orang melihat semua ini dan mereka semua terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita muda dari klan kelas 2 akan benar-benar menjadi pegangan untuk mengancam Chu Qingcheng dan Zuo Fan. Luo Yunchang mengepalkan tinjunya. Dia sudah penuh keringat di telapak tangannya, dan wajahnya sangat cemas. Bahkan, dia telah lama menyadari bahwa Zuo Fan lebih dekat dengan Ning'er daripada orang lain. Baik dia maupun Chu Qingcheng tidak dapat dibandingkan dengan gadis kecil yang tidak bersalah ini, dalam posisi hatinya. Hanya saja, sebelum Zuo Fan tidak menyadarinya, dia tidak melanggarnya. Hanya karena dia benar-benar khawatir, atau bahkan takut, Zuo Fan akan meninggalkannya ketika dia mengerti di mana hatinya berada. Sehingga sebelum kontroversi 100 aliran pemikiran, Zuo Fan kesal dan bahkan marah tanpa alasan. Mereka tidak dapat menemukan intinya, dan berpikir bahwa suasana hatinya tidak stabil. Hanya Luo Yunchang yang telah lama mengerti bahwa ini adalah kecemburuannya, cemburu pada Ning'er dan Xie Tianyang siang dan malam. Hanya saja Zuo Fan telah menjalani latihan sepanjang hidupnya, dan perasaannya hampir kosong, jadi dia tidak tahu mengapa dia kesal. Tetapi telah mendorong dirinya sendiri ke titik ekstrim ketidakperasaan dan ketidakbenaran. Dengan cara ini, meskipun suasana hatinya tenang untuk sementara waktu, itu seperti banjir sungai dan tanggul dibangun untuk memblokir sungai. Hanya mengubur penyakit cinta yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Setelah tanggul pecah, semburan akan menenggelamkan semuanya. Sepertinya aku telah melihat wajah Zuo Fan yang menyakitkan dan meratap di masa depan. Ada air mata di mata Luo Yunchang. Sue Ningsiang, yang terjepit erat, juga hati yang besar cemas, berdoa diam-diam. Ning'er, kamu pasti tidak ada hubungannya, kalau tidak Zuo Fan akan gila. Di antara semua orang ini, satu-satunya yang benar-benar peduli dengan keselamatan Sue Ningsiang adalah ayah dan kakeknya. Melihat putri dan cucunya dijepit erat oleh Gunung Yuyu di tengah 6 naga dan 1 burung phoenix, sepertinya dia akan mati pada pemikiran pertama, tetapi hatinya yang cemas akan hancur. Ning'er mereka selalu baik dan baik kepada orang lain, tetapi mengapa dia mengalami nasib buruk seperti itu? Zhuge Changfeng melihat semua ini dengan mata dingin, matanya berkedip, menoleh untuk melihat Leng Wuchang dan berkata, Tuan Leng, ini yang kamu temukan. Apakah lelaki kecil itu mematikan? Hahaha. Perdana Menteri tidak tahu apa-apa. Menurut pengamatan selama beberapa hari, gadis kecil ini adalah simpul terbesar di hati Zuo Fan. Mungkin dia bahkan tidak menyadarinya. Leng Wuchang mengangguk sedikit, terkekeh.
Zhuge Changfeng mengangkat alisnya dan tersenyum ringan. Oh, karena dia bahkan tidak jelas tentang dirinya sendiri, bagaimana Tuan Leng menangkapnya? Hehehe, ini sederhana. Orang sering secara tidak sadar mengungkapkan keinginan mereka. Ketika Na Zuofan pertama kali muncul di Cloud Dragon City, itu adalah ketika dia bertarung melawan putra sulung kami. Pada saat itu, dua wanita yang dia selamatkan, salah satunya adalah keluarga Nona Luo, dan yang lainnya adalah gadis Sue. Petik 2. Oh, bisakah kau tahu dari ini saja? Zhuge Changfeng mengangkat alisnya dan tersenyum ringan. Perlahan menggelengkan kepalanya, Leng Wuchang berkata sambil tersenyum, tentu saja itu tidak akan sesederhana itu, tetapi saat dia menyelamatkan kedua wanita itu, matanya melihat ini secara alami. Gadis Sue, aku ingin bertanya, terlepas dari keselamatan wanita aku sendiri, emosi seperti apa yang harus dipedulikan wanita lain terlebih dahulu? Selain itu, di arena seni bela diri, Zuo Fan menang untuk pertama kalinya. Waktu, ketika dia penuh semangat, siapa orang pertama yang dia cari? Hahaha, yang paling ingin dibagikan pria dengan sisi agungnya bukanlah teman dekat yang ingin membuat kekasih, tapi kekasihnya. Wanita. Mungkin, semua ini adalah perilaku bawah sadar, tapi itu bisa mencerminkan arah batinnya yang terbaik. Melihatnya dalam-dalam, Zhuge Changfeng mengangguk dengan jelas, Tuan Leng benar-benar. Jika kamu punya hati, kamu dapat melihat kedalaman hati si kecil hanya dengan dua detail. Bahkan lelaki tua itu harus menulis kata persetujuan. Oh, aku tidak berani, Tuan Perdana Menteri tak tertandingi dalam kebijaksanaan, beraninya kamu membandingkan di Xia. Setidaknya, Xia tidak pernah tahu apa yang dipikirkan Perdana Menteri, dan dia bahkan tidak bisa menebaknya. Leng Wuchang membungkuk sedikit, tampak rendah hati, tetapi mengangkat tangannya. Kepala untuk melihat Zhuge Changfeng pada saat itu, matanya bersinar terang, tampak provokatif. Sebuah cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan Zhuge Changfeng tertawa terbahak-bahak, hahaha. Apakah Tuan Leng juga tertarik pada lelaki tua itu? Apakah itu berarti targetmu selanjutnya adalah lelaki tua itu? Di mana, di depan Perdana Menteri, beraninya kamu membuat masalah selanjutnya? Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Meliriknya dalam-dalam, Zhuge Changfeng tersenyum dingin, lalu mengabaikannya, tetapi berkata dengan santai, setelah Tuan Leng menangkap monyet kecil ini. Lelaki tua itu tidak keberatan bermain denganmu. Main, alisku tidak bisa menahan gemetar, janggut panjang Leng Wuchang bergerak sedikit. Tetapi ada niat perang yang langka di matanya. 3 bintang kebijaksanaan besar Tianyu, dia telah peringkat di belakang Zhuge Changfeng, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk bersaing. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak bisa berhenti bersemangat. Nama pertama di dunia adalah sesuatu yang setiap orang cakap akan mati-matian perjuangkan, apalagi rencananya. Di sisi lain, Yu Yusan melihat ketiga Chu Qingcheng dia tidak berani bergerak lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Sue Ningxiang, yang matanya penuh ketakutan. Dan tersenyum jahat, gadis kecil, awalnya hantu tua beracun ingin mengubahmu menjadi darah untuk anak itu. Tapi aku pikir ini tidak cukup untuk menarik kebencian, jadi aku memikirkan ide yang lebih baik. Bermimpi, Brother Zuo pasti akan datang untuk menyelamatkan aku. Sue Ningxiang dengan keras kepala berpose, mengutuk dengan keras, tetapi tanpa sadar menyentuh cincin roh guntur di tangannya. Karena dia tahu bahwa setiap kali cincin roh guntur bersinar,
Zuofan pasti akan jatuh dari langit dan datang kepadanya untuk menyelamatkannya dari krisis. Saudara Zuo. Dengan 3 kata ini diam di dalam hatinya, Sue Ningxiang selalu percaya pada dongeng heroik yang dia bayangkan di dalam hatinya. Xie Tianyang menggertakkan giginya dan ingin merangkak untuk menyelamatkan cintanya, tetapi dia tidak naik beberapa langkah dan melemah dengan lemah. Hanya murid-murid yang haus darah yang menatap Gunung Yuyu. Lepaskan, seolah-olah akan telan dia hidup-hidup. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuyu-san mengabaikan semua yang ada di sekitarnya, tetapi memandangnya dengan mengejek, gadis kecil, orang di hatimu tidak akan datang. Tepat ketika kamu disergap oleh kami, dia sudah pergi ke Huangpu Qingtian untuk memperjuangkan Pil Yishan keempat. Hahaha. Ngomong-ngomong, kamu harus menjadi anggota Nether Valley Furnace kami. Yah, meskipun terlambat beberapa tahun, kamu masih patuh sekarang. Terima takdirmu sendiri. Begitu suara itu jatuh, mata Yuyu-san tiba-tiba mengembun, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menangkap penutup roh surgawinya. Arus udara abu-abu yang berdegup disertai dengan semburan jeritan. Melarikan diri. Melihat adegan ini, semua orang berteriak tangan hantu Netherworld. He, dia ingin merebut jiwa. Chapter 310 Yure Tulate. Ninger. Mata Xie Tianyang menyusut tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak serak. Dia ingin mencari bantuan, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya dengan setengah kekuatan. Esensi adalah fondasi jiwa, esensi dari segalanya. Semangat hidup adalah satu-satunya cara untuk memadatkan kesadaran spiritual, dan jiwa tidak akan bubar. Jika ruh direbut, bahkan jika tubuh fisik bertahan selamanya, jiwa akan sulit untuk memadat dan runtuh dan menghilang dalam hitungan menit. Chu Qingcheng dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Ternyata Gunung Yuyu tidak mencoba memeras Zuofan dengan Ninger, tetapi untuk membunuhnya. Jadi satu demi satu tembakan, ingin berhenti. Namun, sudah terlambat. Yuyu-san memiliki tampilan yang mengerikan dan udara kelabu di tangannya. Satu tangan berada di atas kepala Sue Ningxiang, mengangkatnya selangkah demi selangkah, seolah-olah mengisap sesuatu. Kulit Sue Ningxiang semakin abu-abu dan gelap, penuh rasa sakit, tetapi di mulutnya, dia masih menggumamkan beberapa kata, Saudara Zuo, selamatkan aku. Tiba-tiba, ada gelombang tak terlihat, dan kepala Sue Ningxiang tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, kristal tak terlihat yang memancarkan energi murni tersedot keluar dari topi roh surgawi di atas kepalanya. Dan pada saat ini, mata dan pupil Sue Ningxiang bersinar, dan dia benar-benar kehilangan kekuatannya, bahkan kelincahannya yang biasa hilang. Dan dia jatuh tanpa daya. Pupil mata memadat, dan ada kegembiraan di permukaan Gunung Yuyu. Melihat cahaya yang menyilaukan, aku bahkan sedikit terpesona, sungguh roh yang murni, jarang ada 1000 itu benar-benar kerugian besar untuk membiarkan gadis kecil ini melarikan diri pada awalnya. Tapi untungnya aku telah mengarang semuanya sekarang. Dengan mengatakan itu, cahaya di tangan Yuyu-san menyala, dan telapak tangan pembakar dupa berukuran besar muncul. Membuka tutupnya, dia segera mengumpulkan rohnya. Kamu Yusan, kembalikan semangat Ninger. Tiba-tiba, ada teguran centil, dan Chu Qingcheng terbang ke arahnya tiba-tiba dan menembak dengan telapak tangan. Yuyu-san tidak takut, dan ternyata dengan telapak tangan. Terdengar ledakan keras, dan keduanya bersilangan dengan telapak tangan, tetapi mereka berdua mundur dan sejajar. Chu Qingcheng mundur 5 langkah sebelum menghentikan sosoknya. Namun,
Gunung Yuyu menggunakan kekuatan mundur untuk terbang lurus kembali dan tertawa keras. Hahaha. Gadis kecil ini tidak memiliki roh, dan kesadaran jiwa dapat bertahan beberapa hari. Jadi biarkan anak itu ikut dengannya. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Sampai akhir. Tapi katakan padaku bahwa jika dia ingin membalas dendam, datanglah ke pintu formasi berbentuk bumi, kami menunggunya. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan menatap Yuyusan dengan getir. Sosok yang terbang jauh tidak pernah bisa mengejar. Namun, pada saat ini, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di depannya, tetapi Xie Tianxiang dan Long Xingyun yang telah menghentikan jalannya untuk mundur. Kamu Yusan, pembunuhan di depan Lao Su, kamu tidak layak. Xie Tianxiang tampak marah dan terbang dengan pedang. Tapi melihat cahaya keemasan bersinar terang dan roh pedang melonjak, dia langsung terbang ke pintunya. Long Xingyun juga memberikan senyum jahat, dan berkata dengan telapak tangan, "Hei, hei. Karena kamu di sini, kamu masih ingin kembali, kamu juga bisa tinggal bersamaku." Boom! Pedang mengerikan dan kekuatan telapak tangan bergegas ke arah kamu, dan Gunung Yuyu merasa terkejut. Kedua orang ini sama-sama 6 naga dan 1 Phoenix setenar dia. Dengan 1 musuh dan 2, dia sama sekali bukan lawan. Dalam keputusasaan, dia hanya melambaikan tangannya, membuang hewan peliharaan rohnya, memblokir serangan keduanya, dan melarikan diri sendiri, bahkan binatang roh tingkat kelima. Sentuh. Binatang roh tingkat kelima, elang terbang yang menyala, baru saja dilepaskan. Sebelum mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia dipukuli 2 kali. Meskipun menghadapi pukulan dari 2 ahli langit mendalam ini, dia tidak menyebabkan banyak cedera, tetapi dia masih menjerit kesakitan. Berbalik lagi, aku merasa tercengang. Hei, bagaimana dengan tuannya? Biarkan keluar, dan menghilang? Melihat ini, Xie Tianxiang dan Long Xingyun tidak merasa bahwa ki mereka mandek. Gadis ini terlalu tak tahu malu. Benar-benar kejam menggunakan binatang roh tingkat 5 untuk memotong jalannya. Namun, karena kamu ingin berkorban, kami tidak membiarkan kamu berkorban. Apakah itu bahkan lebih kejam? Berpikir seperti ini, Xie Tianxiang dan Long Xingyun saling memandang, tetapi mereka berdua mencibir. Kemudian orang yang sama melambaikan tangannya dan melepaskan hewan peliharaan rohnya. Dalam waktu singkat, 2 ahli langit mendalam dan 2 binatang roh tingkat 5 mengepung hewan peliharaan roh dari Gunung Yuyu. Tidak ada cara untuk bertahan hidup, itu adalah ritme pembunuhan. Melihat ini, elang yang menyala-nyala itu hampir menangis. Apa yang terjadi di sini? Adakah yang bisa menjelaskannya kepada aku? Mengapa aku menghadapi jalan buntu ketika aku keluar? Namun, tidak ada yang akan menjawab keraguannya. 2 orang di sekitarnya dan 2 binatang buas hanya mencibir dan mengelilinginya. Sebagai rampasan kali ini, ia dipukuli dan dipukuli sampai ke tanah. Dan kemudian terimalah untuk kamu gunakan sendiri setelah dipatuhi. Yuyusan, yang melarikan diri, meneteskan air mata dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Oh, maaf, Pak Tua, untuk menyelesaikan tugas, aku hanya bisa mengorbankan kamu. Kakak, tunggu. Tiba-tiba, minuman mendesak terdengar di telinganya. Yuyusan terkejut, tetapi melihat bahwa Yan Bangui telah mendatanginya pada suatu saat. Hantu tua beracun, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Yuyusan terkejut dan bertanya-tanya. Tanpa sadar tertawa, Yan Bangui berterima kasih padanya. Terima kasih telah mengganggu mereka. Aku mengambil kesempatan untuk mengambil pil dan menyelinap pergi. Karena kamu telah pulih sedikit,
Aku tahu begitu. Aku tidak perlu menyerahkan hewan peliharaan spiritualku sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melepaskan hewan peliharaan spiritualmu untuk menyelamatkanku sekarang? Mendengar ini, Yan Bangui melengkungkan bibirnya dengan jijik. Ayo, aku terluka parah. Ada 3 binatang dan 3 binatang. Kita hanya bisa menghitung sebagai 1 orang dan 2 binatang. Bahkan jika aku melepaskan hewan peliharaan spiritualku, aku tidak akan membayar terlalu banyak. Itu hanya binatang roh tingkat 5, jadi aku harus mengorbankanmu binatang roh. Tanpa sadar, pipi Yuyusan berkedut keras dan mengutuk dalam hati. Sial, kali ini tugas keduanya, tapi dia yang paling banyak berkorban, itu kerugian besar. Meskipun Yan Bangui terluka, tetapi saat ini angin musim semi dan dia siap menerima hadiah. Melihat adegan ini, Gunung Yuyu mau tidak mau diam-diam marah. Di sisi lain, Long Xingyun dan yang lainnya akhirnya menerima cincin itu setelah mereka mengalahkan elang terbang yang menyala sampai mati. Dan kemudian datang untuk melihat luka-luka Xie Tianyang dan yang lainnya. Chu Qingcheng dan wanita lain datang ke Sue Ningxiang dan membantunya berdiri, tetapi mereka melihat bahwa pupil matanya bobrok dan vitalitasnya menurun. Tetapi dia tidak bisa menahan kesedihan di dalam hatinya. Perlahan mengulurkan tangan, mata Chu Qingcheng penuh dengan air mata, tetapi tangannya berfluktuasi secara tidak normal. Ketika Dong Xiaowan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chu, apa yang akan kamu lakukan? Gadis Ning'er telah diambil rohnya akan hilang, jiwanya secara bertahap akan menjauh dari tubuh, rasa sakitnya seperti seutas benang sengatannya, rasa sakitnya memasuki sumsum tulang. Sampai jiwanya benar-benar runtuh. Daripada ini, lebih baik memberinya yang bahagia. Mata Chu Qingcheng kental, mengertakkan gigi, dan tidak tahan seperti setetes darah di hatinya. Dong Xiaowan terkejut tanpa sadar, dan kemudian memalingkan kepalanya dengan tak tertahankan. 2 garis air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak tumpah. Semua orang di keluarga Sue dan Xie Tianyang, meskipun mereka tidak bersama Ning'er, mereka patah hati ketika mendengar ini, dan mereka menundukkan kepala dengan tak tertahankan. Meskipun mereka masih ingin menyelamatkan Ning'er, bahkan jika ada secercah harapan, mereka tidak ingin dia menderita siksaan seperti itu. Hanya Leng Wuchang yang sedikit mengangguk, dan dengan samar berkata, metode kematian ini sangat bagus, jauh lebih baik daripada yang berubah menjadi darah. Tampaknya Gunung Yuyu ini sangat berhati-hati dengan rencana ini. Huang Putian Yuan sedikit mengangguk, dengan senyum di wajahnya. Jadi Ning'er, aku melakukannya, jangan salahkan aku. Lihat lagi, Sue aroma harum itu seperti wajah pucat, dan Chu Qingcheng memukulnya langsung dengan telapak tangan. Tetapi tiba-tiba digenggam oleh tangan batu giok. Chu Qingcheng terkejut, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa tuan tangan giok itu adalah Sue Ningxiang. Pada saat ini, dia sudah kehilangan setengah dari kekuatannya. Bahkan sepasang mata pintar sudah lamban, seolah-olah dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia masih berjuang dengan kekuatan terakhirnya untuk memblokir ini. Telapak tangannya. Sudut mulutnya melengkung lemah membentuk lengkungan sedih. Tuan Chu, tolong, beri aku waktu lagi. Aku ingin melihat lagi pada saudara Zuo. Tubuh tidak bisa menahan gemetar, dan Chu Qingcheng dalam, dia meliriknya dalam-dalam, tetapi tersedak untuk berbicara. Dia memahami rasa sakit dari keruntuhan jiwa, tetapi meskipun demikian, Ning'er masih bersedia menanggung semua ini dan menunggu Zuo Fan kembali. Wanita yang sama,
terutama wanita yang menyukai pria yang sama, membuatnya merasakan sakit di hatinya dan berbalik. Seolah sudah tahu bahwa dia telah setuju, Sue Ningxiang tersenyum lemah dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, "Terima kasih." Selanjutnya, Xie Tianyang dan saudara-saudara keluarga Sue melayani setelah mengambil pil penyembuhan. Dia telah meningkat pesat, dan dia bisa bertindak normal. Jadi ketiganya bergegas ke sisi Sue Ningxiang untuk menemaninya. Melihat pipi pucatnya semakin lemah, semua orang merasa sedih. Xie Tianyang ingin mengambil kembali roh Sue Ningxiang, tetapi Xie Tianxiang dihentikan secara paksa. Hanya karena pihak lain memiliki Huang Pu Qingtian yang bertanggung jawab, bahkan jika mereka pergi bersama, mereka pasti bukan lawan. Bahkan jika Xie Tianxiang adalah seorang idiot bela diri, dia memiliki pengetahuan diri dan tahu apa itu force majeure. Adapun aksi selanjutnya, mereka masih ingin menunggu sampai Zuo Fan datang sebelum membahasnya. Tapi 1 atau 2 hari telah berlalu, Zuo Fan masih tidak memiliki sosok, dan kulit Sue Ningxiang semakin buruk. Jelas, itu tidak akan bertahan lama. Xie Tianyang tetap di sisinya, air mata tidak pernah pecah. Hingga sore hari ketiga, suara mendesis tiba-tiba terdengar, dan cincin guntur di tangan Xie Tianyang dan Sue Ningxiang memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Sue Ningxiang, yang sudah sekarat, segera membuka matanya, senyum lega muncul di sudut mulutnya, dan bergumam, "Dia ada di sini." Boom! Seberkas guntur jatuh dari langit, dan Zuo Fan jatuh terengah-engah di depan semua orang. Dia melirik tim yang terdiri dari kurang dari 1000 orang, dan hatinya gelap. Ketika aku melihat Chu Qingcheng dan yang lainnya, dia berkata dengan cemas, "Kamu, apakah kamu baik-baik saja?" Kulit semua orang redup, dan mereka diam. Zuo Fan membanting jantung, dan perasaan tidak nyaman segera muncul. Xie Tianyang memandang Zuo Fan dengan mata merah, bahkan dengan kebencian yang tak terlupakan di matanya, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu datang terlambat, datang terlambat." Tanpa diduga, Zuo Fan tidak pernah menyangka bahwa Xie Tianyang dan persahabatan hidup dan matinya suatu hari akan menatapnya dengan mata seperti ini. Tapi segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, bibirnya bergetar tanpa sadar, dan dia bergumam, Ninger, sesuatu terjadi?" Tanpa sepatah kata pun, Xie Tianyang mengambil napas dalam-dalam, menutup pupilnya erat-erat, tetapi masih ada air mata yang dalam di pipinya. Kecemasan di hatinya menjadi semakin besar, dan Zuo Fan melangkah maju perlahan, bahkan kakinya mulai gemetar. Dia tidak mau menerima kenyataan ini karena dia, Huang Pu Qingtian dan yang lainnya benar-benar memulai Ninger, seorang wanita yang lemah. Tapi ketika semua orang pergi sendirian dan berbaring-berbaring ketika tubuh sekarat di tengah kerumunan, Zuo Fan tertegun sesaat dan tidak bisa lagi bergerak maju.